Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Adam Bis Hawa dalam channel Jejak Sang Adam. Izinkan saya untuk memberikan tayangan informasi tentang pertapaan Sedepok yang berada di Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, tepatnya berada di lereng Gunung Wilis. Baiklah, mari kita mulai untuk berkeliling melihat situasi dan kondisi terbaru dari pertapaan Sedepok. Setelah masuk dari gerbang pertapaan Sedepok, saya mencoba untuk belok ke kiri. Nah, di sini ada padepokan dan pondokan, maupun ada juga baju yang dijemur karena banyak peziarah yang tidur dan menetap di sini, sehingga kita bisa melihat banyak sekali pondokan-pondokan yang terbuka. Itu tandanya mereka berada di dalam untuk semedi maupun bertapa. Ada juga tempat untuk teras atau sebagai tempat duduk di depannya dari pondokan. Lalu kita mencoba melihat ke dalam. Ternyata di dalam lantainya sudah ada karpetnya berwarna biru atau hijau, dan kemudian kanan kiri temboknya juga kayaknya juga hangat karena ditutupi oleh terpal dan sedikit tembok dari bambu. Masih di sebelah sisi kiri dari jalur utama pendakian ada juga kita temui tempat untuk berwudu. Nah, lalu saya mencoba kembali ke jalur utama. Kemudian ke sisi barat kita temui pondokan. Nah, ini pondokan pertama, di belakangnya masih ada 2 pondokan lagi. Jadi kalau ingin bertapa dan ingin berziarah untuk menginap di sini masih ada banyak pondokan. Kemudian kita temui yaitu pertapaan bukan tempat untuk rekreasi atau camping, maka dimohon untuk selalu menjaga keheningan suasananya. Ini dia di jalur utama pendakian ada tempat duduk yang dibuat dari batu. Kemudian setelah itu kita menuju lurus, kita menemui pondokan lagi. Nah, ini pondokan yang agak luas atau melebar, yang biasanya pondokan yang lain biasanya memanjang. Nah, ini kita bisa melihat ke arah bawah atau sisi kiri dari jalur utama. Nah, ini dia teras jalur utama di mana terdapat Masjid Atap Langit di sana. Bendera merah putih berkibar tepat di depan Masjid Atap Langit. Seperti ini Masjid Atap Langitnya. Baik, akan saya ulangi sekali lagi untuk merekam teras dari depan Masjid Atap Langit. Jaga ketenangan dan kesunyian dari pertapaan Sedepok ini. Di sini kabut mulai turun, menambah kesyahduan dari pertapaan Sedepok. Baik, kita mulai untuk masuk ke dalam Masjid Atap Langit Sedepok. Inilah dia gerbang menuju ke Masjid Atap Langit. Untuk kali ini alas kaki harus dilepas dan kita dalam keadaan suci atau sudah berwudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amit nggih Mbah, kula badhe nderek langkung, kula badhe nderek beribadah. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam Masjid Atap Langit, di mana terdapat banyak punden atau istilahnya bangunan. Lalu kemudian di situ juga ada alas untuk sujud atau untuk sholat. Alas tersebut berasal dari terpal ataupun plastik-plastik yang ditata. Kemudian di tempat imam terdapat bangunan semacam, ya, ada bangunan punden atau mungkin semacam bangunan untuk menaruh dupa ataupun ritual-ritual tertentu. Namun bisa juga ini untuk sholat karena menghadap ke arah kiblat. Nah, inilah dia
pemandangan 360 derajat dari Masjid Atap Langit Pertapaan Sedepok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah dari Masjid Atap Langit, kita mencoba untuk berkeliling kembali. Kita melihat ke arah sisi kiri. Mari kita eksplor dan melihat kondisi terbaru dari Pertapaan Sedepok. Lalu saya mencoba berjalan untuk menuruni sisi kiri dari Pertapaan Sedepok, atau di sisi kiri teras Masjid Atap Langit. Sekali lagi saya ulangi lagi untuk merekam bagian depan atau gerbang penyambutan dari Padepokan Sedepok ini, tempat bertapa dari para peziarah yang biasanya datang ke sini pada bulan-bulan Suro maupun awal bulan sampai dengan akhir bulan Suro. Lokasi Pertapaan Sedepok ini berada di atas air terjun Singokromo. Nah, untuk mencapai ke lokasi untuk melakukan pendakian ke pertapaan, cukup andalkan Mbah Google Maps, ketik saja air terjun Singokromo. Kemudian kendaraan bisa diparkir di parkiran air terjun Singokromo untuk dilanjutkan mendaki atau hiking 1,5 jam untuk dapat sampai ke Pertapaan Sedepok ini. Pertapaan Sedepok ini merupakan sebuah kawasan yang dibangun dan disinggahi oleh Ki Ageng Ngaliman atau Mbah Ngeliman untuk melatih para prajuritnya dalam melawan Belanda. Persiapan perjuangan ini ditujukan guna memerangi pemerintah Belanda yang saat itu sedang ikut mengendalikan pemerintahan di Kasultanan Surakarta atau Solo, sedangkan Nganjuk merupakan wilayah dari Kasultanan Mataram. Ki Ageng Ngaliman hijrah dari Solo ke Nganjuk untuk melatih prajuritnya di Pertapaan Sedepok supaya Belanda tidak curiga. Sekali lagi, inilah dia Masjid Atap Langit yang dibangun oleh Ki Ageng Ngaliman yang seorang ulama dari Solo Surakarta. Dan saat ini pusara makam dari Ki Ageng Ngaliman berada di Desa Ngliman, dekat dengan kantor Desa Ngliman, berada di kanan jalan sebelum air terjun Singokromo. Kabut pun turun kembali, menambah kesahduan dari Pertapaan Sedepok. Akhirnya saya putuskan untuk terus mengeksplor sisi kiri dari Pertapaan Sedepok. Ini adalah bagian belakang sisi kiri dari pondokan-pondokan yang ada di Pertapaan Sedepok. Terdapat juga toilet ataupun tempat mandi untuk para peziarah, serta ada pula semacam tegalan atau tanah yang ditata untuk ditanami apapun itu hasil dari bumi Indonesia. Saya pun mulai bergerak berjalan. Nah, di situ terdapat toilet, air untuk mandi dan untuk buang hajat. Kemudian saya tidak lama lagi akan terus naik kembali ke atas, berjalan melalui kanan kiri atau cepitan dari pondokan. Nah, ini dia, saya mulai berjalan ke kanan, lalu menuju ke kiri, sebelum itu melihat kembali belakang jalan yang sudah saya lalui. Di sini terdapat banyak baju ataupun handuk yang dijemur yang milik peziarah-peziarah. Kemudian di sini adalah terdapat semacam dapur untuk memasak dari para peziarah. Nah, ini kita bisa melihat ke arah kanan. Kemudian tak lama itu saya mencoba naik dari Padepokan Sedepok ini. Jalur mendaki untuk naik adalah berada tepat di depan Masjid Atap Langit atau di terasnya yang terdapat tempat dudukan dari batu. Nah, di sini ternyata kita bisa menemui semacam pondokan kecil yang tapi sudah agak rusak atapnya, atau istilahnya
langit-langitnya itu sudah jebol, atau bisa dikatakan sudah tidak layak huni lagi ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Sampai ketemu lagi di video saya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.